Sekarang tuh gue bingung protokol kesehatan tuh kayak gimana sih? Welcome to Ban Podcast where the big boys play. Special Zoom meeting. Spesial. Downgrade. Iya, spesial PSBB. Ya, gimana Pok kabar di sana, Pok? Di studio? Hah? Kabar studio gimana nih? Ya, masih begini-gini aja lah. Masih begini aja ya? Ini masih bisa dipakai untuk syuting. Sayang kameranya dibawa sama orang yang saya omongin sekarang ini. Ya, mau gak mau, suka tidak suka, kita harus sementara melalui online dulu seperti itu ya, Bung ya? Iya, untuk sementara ya. Yoi, cuman kita tetap menyajikan konten-konten yang bisa kita buat, insya Allah. Adanya. Meskipun online ya. Sadar. Oke, Pok. Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Apa tuh? Apa nih yang terbaru? Berita-berita terbaru? Berita-berita terbaru yang pasti, ya kan? Jadi kalau misalnya gue ngecek-ngecek di berita tuh ada berbagai macam lah ya. Apaan aja tuh? Apaan aja? Berita pertama, Pok. Nah, Ada informasi mengenai Rusev yang udah resmi ditransfer ke AEW. ditransfer aja. Ya. Kita lagi musim Emang- transfer window kan? Iya. Dengan nama aslinya Miro. Oh iya, aslinya Miro namanya ya. Setelah pengangguran beberapa bulan, akhirnya debut juga nih, meskipun di industri sebelah ya, bukan return lagi ke WWE, tapi ada job desk baru di sana. Gimana menurut lo komentar Iya, mengenai Miro ini? ya oke lah. Tapi menurut gue biasa aja sih. Dia gimmicknya aneh gitu. Jadi kayak basement gitu. Apa? Aneh, pokoknya gimmick maksudnya masih belum jelas gitu dia mau jadi apa di sana gitu. Masih belum jelas ya. Cuman jadi dia ceritanya tuh dia debut. Jadi ada wrestler di AEW namanya Kip Sabian. Nah dia tuh pacarnya itu manajernya dia sendiri, Penelope Ford, dan mereka mau melangsungkan wedding ya kan, wedding secara live gitu, nggak tahu di pay per view apa di weekly. Nah habis itu si Kip Sabian ini kenalin basementnya dia itu ternyata debutnya si Miro ini. Jadi si Rusev ini, si Miro ini jadi basementnya Kip Sabian di weddingnya nanti. Gitu. Oke. Berarti ya sama kayak dulu ya sama Lana ya. Iya beda gimmick ini. Beda gimmick aja. Biasanya dia yang sama cewek, sekarang gantian. Dia yang jadi basementnya temennya gitu. Oke. Cuman menurut tuh ya tapi nggak jelas, makanya dia bilang gimmicknya nggak jelas dia mau jadi apa gitu. Tiba-tiba udah jadi basement aja. Jadi julukannya The Basement Miro. Udah gitu doang. Oke. Berarti untuk secara building karakternya ini belum terlalu kelihatan mungkin ya. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada prospek yang bagus nih mungkin bakal seperti apa nih menurut lu nih? Kira-kira bakal jadi top star atau emang cuman middle top class atau gimana? Kayaknya sih jadi tag team sih sama si Kip Sabian-nya itu. Kelihatannya. Oke. Iya, kelihatannya tapi kita nggak tahu lah prospeknya ke depannya. Oke. Ya, next. Apa lagi kira-kira news terbaru yang ada di dunia pergulatan? Oke, news terbaru ya. Itu ada rumor-rumornya nih. Penonton itu secara resmi boleh masuk ke dalam arena secara 100% ya. Nggak tahu berapa persen, cuman secara penuh lah ya. Itu kira-kira di Royal Rumble tahun depan. Oh iya, jadi Januari tahun depan. Oh, Royal Rumble Januari tapi ya? masih rencana gitu. Itu masih rencana kan, belum fix kan? Iya, masih rencana. Kira-kira gimana nih? Apa bakal terrealisasi atau bisa cuman ya selingan-selingan aja untuk nge-blow up fans wrestling untuk bisa naikin lagi hype-nya? Gimana kira-kira kalau menurut lo? Gimana ya? Menurut gue sih bisa sih. Bisa-bisa aja sih kalau menurut gue. Soalnya apa ya? Soalnya kan kita lihat di AEW sendiri mereka udah ngasih
apa namanya tiket apa ngasih fans ya 10% ya 10% di tribun. Ya mungkin WWE bakal lihat nih kelihatannya bisa nih kayaknya, bahkan tahun depan kelihatannya udah bisa lebih dari 10% mungkin kan, dan kemungkinan bakal diimplementasikan lah. Dan gue percaya sih kalau WWE biasanya ngadainnya lebih niat lah, karena kan dia WWE itu kan suka ngopi ide orang, ngopi ide perusahaan lain, tapi dia dibikin jadi lebih bagus biasanya kan gitu. Kalau mereka nggak punya ide sendiri ya, jadi menurut gue ya boleh-boleh aja lah. Deal aja lah ya. Apalagi ngelihat banyak juga olahraga lain, event olahraga lain gitu maksud gue, yang emang udah ngizinin penonton untuk masuk ke dalam arena ya. Iya. Ya cuman ya gue nggak tahu sih tingkat keamanannya gimana. Gue nggak tahu sih tingkat keamanannya gimana kalau di sana. Yang jelas gue rasa ya agak berbahaya juga sebenarnya. Cuman ya kita yang fans layar kaca juga lama-lama enak anjir ngeliatin layar doang. Ya kita sih kalau gue pribadi sih ya ngeliat Thunderdome pun juga sebenarnya sih udah lumayan membantu sih ya. Cuma itu suara-suara dari crowd itu tuh beneran atau maksudnya beneran dari Thunderdome-nya apa emang dari efek dari WWE-nya sendiri sih? Bohongan itu efek gitu. Efek ya berarti ya? Efek. Nggak mungkin sekencang itu. Kalau nggak kan katanya itu di mute. Seingat gua sih. Seingat gua di diskusi WWE itu fake noise gitu. Kalau gue lihat dari berita-berita luar juga gitu, kelihatannya mereka pakai fake noise gitu lah. Oke. Nah makanya itu kan maksudnya cheers dari penonton itu tuh emang faktor pendukung sih ya. Mungkin gak cuma di WWE doang gitu loh, gak cuma di industri pro wrestling gitu loh. Bahkan olahraga yang lain pun ya suara penonton emang faktor pendukung ya. Iya, nggak ada yang bisa di-cheer, nggak ada yang bisa di-boo ya, gitulah. Oke. Ya menurut gue oke lah. Cuman Thunderdome gimana ya? Gue capek sih gue ngeliatin layar, aneh aja gitu. Kurang ada feel-nya ya. Cuman kalau gue bilang sih emang terlihat lebih penuh aja sih kalau untuk Thunderdome-nya sendiri ya. Karena kan kalau sebelumnya kan emang polos doang gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Cuman ya lumayan bisa naikin ininya lah, naikin adrenalinnya lah. Iya benar. Nah makanya itu ya kita lihat aja nanti kedepannya gimana untuk Royal Rumble ya, semoga bisa terrealisasi dan yang pastinya ngikutin protokol kesehatan juga ya gak? Gua nggak tahu protokol kesehatannya kayak gimana aja. Sekarang tuh gue bingung protokol kesehatan tuh kayak gimana sih? Nggak tahu dah. Udah, yang jelas jaga diri masing-masing aja lah. Yoi. Ya protokol. Udah ada namanya protokol kesehatan. Maksud gue ada, cuman kayak ya kalau kita bandel ya tetap kena gitu, sama aja. Jadi menurut gue selalu ada risiko di setiap langkah yang namanya ngumpulin orang lagi kayak gini. Ya ide-ide kreatif di belakang sana harusnya lebih pinter juga lah ya. Next ada berita sebenarnya sih beritanya udah lumayan lama ya, cuman masih panas-panasnya nih untuk diberitain. Yaitu rumor bahwa si Alexa ini bakal bikin stable sama si The Fiend. Oh iya. Finn Bray Wyatt. Itu sih udah kelihatan banget ya, itu udah ditunjukin secara gamblang ya dari Alexanya sendiri. Oh iya, Sister Abigail ya. Iya, Sister Abigail yang lawan yang Fatal 4-Way kalau nggak salah kemarin tuh ya. Fatal 4-Way. Ya, kan gue udah bilang kalau nggak salah yang pas Payback apa SummerSlam ya. Itu kalau sama Braun Strowman juga keren tuh. Bray Wyatt jadi tag team ya kan, The Fiend jadi tag team sama Braun Strowman. Oh iya, yang lu bilang fantasy match itu ya? Iya, tapi kelihatannya arahnya nggak ke situ sih, kelihatan The Fiend ya cuma sama Alexa doang. Karena bener aja terrealisasi ya berarti ya fantasy match lu ya. Meskipun nggak sama Brown, meskipun nggak sama Brownnya gitu loh. Iya, ya, harusnya sama Brownnya tuh langsung jadi tag team. Langsung udah menang tag team title. Nggak tahu tag team title masih ada apa nggak sih?
Antara ada dan tiada cuy. Ada, sekarang champions lawan champions kan jadinya aja saking nggak ada penantangnya. Oh yang ini padahal belum Survivor Series tapi ada champions versus champions anjir. Ya SMC ada tuh Nakamura ya? Nakamura sama iya, Nakamura, Cesaro sama Street Profits. Orang nggak ada saingan lagi. Pada rehat pak. Apalagi semenjak semenjak AOP rilis juga udah kayak no hope gitu lah anjir. Gak ada tag team yang kuat gitu. Iya. Ngomong-ngomong AOP, dirilis ya dia? Iya dirilis kemarin kan. Ya rumor-rumornya apa tuh namanya kan si Seth Rollins kan cuma sama si Murphy doang kan. Masih AOP entah waktu itu gara-gara isu pandemik juga kan makanya dia diliburin kan. Cuman sampai akhirnya dirilis dah. Mungkin karena gak kepake gitu atau alasan lain, gue juga kurang tahu. Cuman ya berita yang gue dapetin ya itu, tahu-tahu dirilis. Gimana ya? Sayang banget sih. Tapi kayaknya mereka juga sering banget sakit kan, injury gitu. Padahal badannya gede-gede. Iya badannya gede padahal. Tuh modelan demenannya Vince itu, 2 orang itu. Itu gue balik lagi ya. Itu semua golden eranya NXT Tag Team itu ada di situ padahal AOP ya kan, cabut, Revival cabut, jadi FTR sekarang kan di sebelah, ya terus Sanity cabut, ya kan, yang pindah ke Impact ya kan, udah cabut semua golden eranya. Johnny Gargano sama Tommaso Ciampa udah pasti single ya kan, dua-duanya heel lagi. Iya. Ya, udah kemarin di NXT kan ya. Rivalry-nya udah habis, udah istilahnya udah nggak ada lagi gitu, nggak ada kesempatan untuk tag team lagi ya kan. Iya. Tinggal Undisputed Era doang. Dari Golden Era itu. Iya, tinggal Undisputed Era. Ini si siapa? DOC. Iya, itu ingat banget gue itu Golden Era-nya tag team di NXT itu. Ya cuma ya naik ke main roster ya kayak udah hilang tajinya gitu loh. Iya, mulai dari Revival Champion, terus si DIY jadi ngalahin ya kan, terus ada AOP juga, ada Undisputed Era juga, Sanity juga, itu golden era-nya tag team tuh di NXT tuh. Kalau misalnya dari lu sendiri ya, divisi tag team sekarang ini yang menurut lu paling ini banget lah, paling entertain banget lah, siapa sih kalau menurut lu? Divisi tag team di mana nih? Di main rosternya sendiri. Nggak ada anjir. Nggak ada divisi. Kan gue udah bilang, lu cek sekarang tag team lawannya siapa? Nggak ada. Orang champion lawan champion. Udah jelas banget anjir. Makanya gue bilang tag teamnya mati. Orang isi udah pada dikeluarin semua. Siapa lagi? Paling Lucha House Party. Oh iya masih ada Lucha House Party. Itu juga kayak Udah sakit semua. Ya kan? Dulu sakit semua. Jey Uso jadi single. Ya kan? Usos jadi single ya kan? Terus siapa lagi sekarang tag team? Gue tanya. Udah nggak ada lagi. Andrade sama si ini, Zelina Vega-nya cabut. Udah nggak barengan sama si Angel Garza sama Andrade lagi. Udah bubar semua. Cuman gue yang masih interest banget nih kayaknya yang justru tag team woman-nya nih. Ya kalau lo hitung si Nia Jax sama Shayna. Itu pertanyaan gue nih, saingannya siapa? Selain Ruby Riott sama Liv Morgan, tag team di woman. Ini ya, di woman-nya ya? Iya, nggak ada lagi. Belum ada. Tipis. Cuman yang masih menarik untuk storyline-nya diikutin ya itu. Ya, mungkin untuk Nia Jax sama si Shayna-nya sendiri mungkin bakal entah itu sampai kapan bakal di-split gitu loh. Soalnya mereka pun di sini diceritainnya juga tag team yang gak akur gitu loh. Ya pasti gitu sih. Ya, cuman kita lihat kelihatannya bakalan lama karena sekarang siapa yang mau ngambil tag team title dari mereka, ya kan? Yang tag team terbaik emang zaman-zamannya Hardy Boys, Dudley Boys anjir. Ya makanya kan gue udah bilang golden eranya tag team wrestling di main roster itu ya cuman zaman dulu gitu kan, sama
zaman dulu. Terus sempat ada Golden Era Tag Team Wrestling di modern. Waktu pertama draft itu semua tag team muncul, semua ada di situ. Dari Enzo Amore sama Big Cass ya kan, lagi bagus-bagusnya. Oh iya, itu juga. Ya kan, terus ada New Day lagi sama Usos lagi naik-naiknya. Ada American Alpha dulu kan, itu Golden Era-nya dari NXT naik tuh. Itu kan gue udah bilang itu bagus-bagus semuanya. Ya itu gak akan bertahan lama, dalam waktu setahun hilang semua. Iya, hilang semua. Ada yang split, ada yang kasus ya kan. Iya, ada yang nggak jelas ya kan, mau kemana ya kan. Bilang udah Golden Era yang bisa melihara tag team di WWE itu cuma NXT. Jadi menurut gue jangan ngarep apa-apa deh kalau main roster, karena menurut gue dari dulu sih patternnya itu si Vince itu emang nggak terlalu suka tag team. Tag team itu kayak stepping stone doang buat single. Iya. Iya, jadi ya udahlah, gak usah ngarepin apa-apa. Cuman sekarang lagi tipis banget nih tag team, parah. Ya sudah, kalau misalnya emang nggak bisa diharapin ya kita harapin di divisi yang lain kalau gitu. Iya, ya nggak sih? Iya. Cuma di skip aja nonton ya. Iya makanya. Itu. Nah, ini untuk balik lagi nih ke topik yang ini nih ya, Alexa sama The Finn ya. Ini kira-kira untuk storyline-nya sendiri nih, bakalan jadi storyline yang bakal flop atau emang bakal jadi storyline yang wah lah gitu? Ya sekarang mau dibawa kemana dulu storyline-nya masih belum jelas juga. Logikanya sekarang ya kalau si Alexa Bliss itu join sama The Finn, mau ngapain abis itu? Mau jadi apanya? Nah itu yang belum jelas. Jadi menurut gue nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya dia udah joinan sama Braun Strowman, gue mungkin tahu. Oh ini kayaknya bisa buat jadi tag team gitu kan. Jadi kayak Brothers of Destruction tapi versi modern gitu kan. Yang lu bilang kemarin itu kan? Iya, Brothers of Destruction versi modern. Kalau menurut gue nih The Finn sama Braun, cuman kelihatannya arahnya belum ke situ sih. Karena lu lihat aja kemarin Braun Strowman muncul di mana? Di Raw Underground. Ngapain coba dia muncul di Raw Underground? Sempet di Raw Underground ya. Muncul di Raw Underground ya kan. Bantai-bantain orang tapi anjir. Berapa bulan yang lalu masih Universal Champion, sekarang tiba-tiba jadi masuk ke segmen filler anjir Raw Underground. Lagi nyari identitas diri dia. Iya. WWE yang lagi nyari identitas Braun Strowman di mana? Well kan si Braun Strowman ngorbanin The Finn sama Braun Strowman buat Roman Reigns ya nggak masalah sih, tuker nyawa lah istilahnya gitu ya. Roman Reigns yang naik, Braun Strowman begini turun. Tuker nyawa lah istilahnya. Ya kemarin kan waktu di di Raw itu kan sempat ada retribution tuh ya kan? Kenapa? Yang di main event tiba-tiba masuk ke dalam ring ya kan? Ya. Terus abis itu tiba-tiba dari Tron itu ada siapa? Hard Business. Nah. Ya kan? Nah ini juga ada kayak semacam indikasi gitu loh bahwa si Retribution tuh bakal show up juga di Survivor Series. Ada yang bilang rumor-rumornya kayak gitu. Gimana ya? Ya sebenarnya Retribution itu oke sih, angle-nya oke, cuman gimana ya? Masih pesimis sih menurut gue pesimis karena mungkin udah kelamaan kali ya, dan aneh gitu loh, dia munculnya cuman pas weekly doang. Kenapa gitu loh. SummerSlam nggak ada, Payback nggak ada, jadi kayak lu tuh udah ada udang di balik batu ya berarti ya. Lu tuh ngacau tapi udah di plan gitu, jadi kayak kita kasih pengacau nih gitu, jadi kayak nggak ngerasa feel realistisnya tuh nggak ada gitu. Kalau gue sendiri, kalau gue sendiri sih ngelihatnya ya Retribution ini kenapa dia nyerangnya cuma di weekly doang gitu, entah itu di Raw, entah itu di SmackDown ya kan? Karena itu tadi kalau gue bilang ya, karena kedepannya itu katanya rumor-rumornya emang mau dipertandingkan di Survivor Series gitu loh. Jadi kalau maksud gue logikanya begini deh, dia bikin gimmick pengacau ya kan.
Ya kan, Retribution kan ngacau kan, ya kan, ngacauin WWE kan, kerjanya ngancur-ngancurin sana sini ya kan, simpelnya gitu deh, yang realistis ya kan, bener kan. Gimana caranya bikin WWE nggak ada event lagi, logikanya begitu kan, kalau misinya Retribution, bener dong, ya kan. Kenapa nggak lo serang pas pay per view gitu loh, jadi kayak terlalu terencana gitu, mereka dibikin seolah-olah realistis gimmicknya tapi terlalu terencana gitu, nggak natural jadinya. Gimana ya, mungkin dia di kontraknya nggak boleh kerja di hari libur gitu mungkin ya. Ya nggak sih? Kan gue bilang Retribution weekly doang, dia kalau weekend libur, gue bilang kan gawenya cuma hari kerja doang. Iya, logikanya aneh banget, dan weekend libur anjir, kayak kerja kantoran anjing. Lu bandingin dikit ya deh sama yang zaman dulu deh, invasionnya WCW, si Scott Hall sama Kevin Nash ya kan. Mereka cuma berdua ya kan. Nih, kita balikin waktu dulu deh. Mereka cuma berdua nih ya kan. Awal-awal ya kan, muncul bisa masuk ke ring. Beberapa minggu setelahnya udah dijagain polisi. Itu kan realistis gitu loh. Wah, ada pengacau nih, ada penyusup gitu masuk. Beberapa minggu setelah, lu jagain lah tempat lu biar kagak disusupin sama itu dua penyusup itu. Itu cuma berdua loh. Masa Retribution segitu ramainya kagak dijagain sama polisi? Kan goblok, kan gue bilang kurang realistis jadinya gitu. Orang setua kita juga ngeliatnya apaan sih ini aja. kayak nonton film anak-anak jadinya. Ya, kalau gue sih lihatnya emang kayak ini sih dulu Nexus. Jadi pengacau ya cuma pengacau yang cuman kesorot di ring aja gitu loh, di arena. Iya. Itu juga lebih parah Nexus kalau menurut gua. Siapa? Daripada Retribution, lebih parah Nexus ngancurinnya gitu, dan mereka kan punya, dan Nexus itu kan make sense gitu. Retribution nih, kalau Retribution taruhlah Retribution itu mengacau dari luar kan, berarti kan penyusup dong, ya kan, nggak boleh masuk ya kan. Sementara Nexus itu mereka pengacau tapi mereka di kontrak WWE kan, mereka next generation gitu. Nexus itu kan apa sih namanya, wrestler yang di audisi sama WWE gitu, jadi kan punya kontrak resmi gitu. Wajar dong kalau dia ngacauin dan diboleh-bolehin ya kan. Berarti kalau kita lihat realistisnya aja gitu. Oke, berarti kalau menurut lo itu WWE itu emang WWE lagi. Kalau Nexus itu kan emang dari orang dalamnya itu ya nggak sih? Iya, dia kan misalnya kalau misalnya Retribution kan maksudnya orangnya kan masih unknown gitu kan. Iya, masih nggak jelas. Lu di kontrak siapa lu? Tiba-tiba boleh masuk mulu tiap hari, ya kan? Tiap weekly, weekend kagak ada, libur. Gimana? Cuma sih dari segi ngacau-kacauin nge-chaos di belakang panggung gitu sih, kalau menurut gue sih udah oke lah ya. Oke. Cuman ceritanya aja yang nggak realistis menurut gue ya. Untuk umur gue yang ngelihat secara logika tuh nggak masuk aja di otak gitu. Karena ya, balik lagi gue udah bilang dulu, angle penyusup itu udah bukan hal baru lagi. Zamannya WCW juga udah ada kan kayak gitu kan, dan mereka jadi polisi. Cuman terlepas dari realistis atau tidaknya storyline itu ya, kalau menurut tuh untuk Retribution ini kalau misalnya dia dipertandingkan di SummerSlam gitu, kira-kira apa dia bakal ngebongkar ya, kalau misalnya dia emang beneran gitu loh dia dipertandingkan di Survivor Series gitu, kira-kira apa dia bakal ngebongkar identitasnya mereka masing-masing gitu, atau tetap pakai topengnya dia sendiri? Pasti ngebongkar lah, identitasnya udah kelamaan juga, ngapain sih kita ngelihat karakter yang nggak ada wujudnya gitu loh. Udah berapa bulan nih dari Retribution pertama kali attack? Udah 4 bulan kali ya, 4 bulan 5 bulan lagi. 4 bulan nyampe? Gak tahu deh. Kayak 2 bulanan ya? Kayaknya baru-baru ini juga deh. Baru cuman ya, tahun 2 bulan 3 bulan.
gitu kan, siapa yang attack gitu. The Shield pertama muncul aja berlangsung muka. Pakaiannya sama. Iya, pakaiannya sama, hitam-hitam juga anjir. Pakaiannya sama, ya. Cuman nggak pakai ini, nggak pakai armor. Iya. Enggak, kan awal-awal waktu The Shield muncul aja mereka nggak pakai armor anjir, pakaiannya persis sama kayak Retribution. Cuma bedanya mereka nggak pakai topeng. Pakai manset ya? Iya. Cuman masih pakai ini doang, baju perampok anjir. Itu doang, baru udah next pakai armor. Oke, berarti untuk Retribution pun lihat ke depannya juga ya, jadi atau enggak di Survivor Series masih abu-abu juga nih kan, masih rumor ya kan. Cuman ya semoga aja mungkin ntar lawan tim SmackDown sama tim Raw mungkin karena dia invasion lewat dua brand itu ya kan. Saya dari arahnya ke sana sih pasti nggak jauh beda karena kan Survivor Series. Dari hard business pun udah kelihatan. Harusnya nih kalau mau buat real banget nih Retribution bener-bener threat gitu ya, bener-bener pengacau gitu. Harusnya mereka dibikinin pay-per-view sendiri. Sama kayak waktu WCW muncul Invasion ya kan, ada Invasion. Iya, harusnya dibikin pay-per-view sendiri, nama baru. Entah pay-per-view Retribution sendiri ya kan, nggak apa-apa. Oke, kalau menurut gua, kalau lu mau naikin bener-bener sampai tinggi ya harusnya dibikin pay-per-view sendiri. Cuman ya ini makanya gue bilang masih nggak jelas aja. Masih nggak jelas. Oke, kalau gitu lihat ke depannya aja ya kan. Masih wujudnya masih rumor juga, belum fix ya kan. Soalnya rencana WWE juga bisa berubah-berubah ya gak? Berubah sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu, bahkan 1 detik sebelum jalannya pertandingan pun juga suka berubah kadang-kadang. Oke, kalau gitu itu aja sih yang berita-berita yang bakal kita update ya Po ya. Dalam seminggu terakhir ini ya kan, kurang lebihnya ya mungkin bisa kalian tambahin di komentar ya kan. Kalau misalnya kita ada yang miss, ini kan kelihatannya berita udah agak lama ya, 2 minggu, udah hampir seminggu lebih ya, udah hampir mau 2 minggu ya. Iya. Nah itu kalian bisa komen, kalian bisa komen apa nih rumor-rumor atau berita-berita yang terbaru lagi yang kita lewatin, komen aja di kolom komentar di bawah. Yoi. Nanti kita bakalan balesin atau ya. Yo, siap. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan sub seperti biasa kalau misalnya kalian suka sama konten kita. Dan jangan lupa juga untuk ngasih masukan kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau ada saran-saran mengenai video kita, boleh komentar di bawah. Dan ya, gue nambahin dikit, mungkin kalau kita jarang update gitu, bangsa 5 hari atau 4 hari itu karena ya balik lagi karena ada keadaan di Jakarta lagi PSBB gini ya, kita jadi susah untuk shoot, ya kan? Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Kevin juga mesti di rumah, gue juga lagi nggak bisa kemana-mana juga ya kan. Jadi ya kita syuting dengan apa yang ada dulu. Betul. Ya, semoga nanti di minggu-minggu kedepannya kita bisa bikin konten seperti biasa lagi ya. Yuk, bisa tatap muka lagi, bisa bikin yang terbaik lagi ya Bu ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk ini juga ya Po ya, follow sosial media kita nih di Twitter dan Instagram seperti biasa di ban__podcast. Oh iya, sama satu lagi, jangan lupa Pak, follow akun partner kita. Follow akun partner. Follow akun partnernya di bawah, kita ditaruh di bawah sini. Follow yang udah ini banget lah, news berita terbaru. Kalian kalau misalnya nungguin news dari kita kan kadang bisa per minggu, 2 minggu sekali, atau seminggu sekali ya kan. Nah kalau kalian mau nonton yang update-nya, atau lihat update-nya, ada di Instagramnya, WWE Indonesia, Sukagulat dan wrestlesclimb.id, _id. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Nanti bakal gue dikasih di link di deskripsi, oke. Cukup sekian untuk hari ini, untuk ngoceh kita ya. Oke, sekian untuk konten kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan jangan lupa pakai maskernya juga kalau misalnya keluar rumah. Dan jangan lupa cuci tangan juga. Oke, ya teman-teman, baik. Kalau gitu, stay healthy,
dan sampai jumpa di next video.